Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya. Di sini saya akan mengangkat dua pembahasan, yaitu tentang teknologi komunikasi dan pengembangan sistem komunikasi. Yang pertama itu teknologi komunikasi. Pengertian dari teknologi komunikasi itu sendiri adalah perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Kemudian komponen-komponen sistem komunikasi. Komponen sistem komunikasi di sini itu ada 5. Yang pertama itu komputer. Komputer itu berfungsi untuk memproses informasi. Kemudian yang kedua itu terminal atau I/O device yang mengirim atau menerima data. Kemudian saluran komunikasi yang merupakan media di mana data atau suara dikirim ke device. Kemudian yang keempat itu prosesor komunikasi yang menyediakan fungsi pendukung untuk menerima data transmisi data. Kemudian yang terakhir itu SW komunikasi yang merupakan tempat untuk mengendalikan aktivitas I/O dan mengendalikan. Kemudian macam-macam jaringan komunikasi. Yang macam-macam jaringan komunikasi ini ada 5. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berkurang sampai kilometer. Kemudian yang kedua itu Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Kemudian yang ketiga itu Wide Area Network atau WAN, adalah jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, biasanya mencakup sebuah benua atau antar negara. Kemudian yang keempat itu internet. Internet adalah seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu bisa terhubung sampai beberapa orang. Seringkali digunakan menggunakan perangkat keras lunak yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima itu peer to peer, adalah rekan kerja atau biasa disebut dengan rekan kerja yang biasa terdiri dari beberapa komputer. Kemudian yang saya jelaskan kali ini yaitu pengertian pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi biasa dikatakan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi yang berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan opportunities yang timbul. Kemudian metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terotomasi bagi para pengembang dan manajer proyek lain dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Kemudian penerapan pengembangan sistem informasi. Penerapan pengembangan sistem informasi di sini ada beberapa, yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Kemudian sistem yang dikembangkan adalah investasi modal besar. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama itu semua alternatif yang ada harus diinvestasikan. Kemudian yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Kemudian sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Kemudian tahap kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang pertama, proses pengembangan sistem tidak harus berurut. Kemudian jangan takut untuk membatalkan proyek. Kemudian dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Jadi ini beberapa penerapan pengembangan sistem informasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.